Halo teman-teman. Ya, cuaca sekarang hujan teman-teman ya. Saya sambil ngopi jadi lumayan sedap sambil kita belajar Object Oriented Programming menggunakan Python dan aplikasinya. Jadi kita mencoba untuk aplikasiin si OOP ini dalam implementasikan si OOP ini dalam aplikasi kalkulator sederhana ya teman-teman. Nah, berikut program yang sudah saya buat. Teman-teman bisa melihat di layar. Di situ ada beberapa operasi, ada 4 operasi dasar di kalkulator tersebut, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan menu kelima yaitu keluar. Oke, kita langsung saja coba ya. Kita ingin mengoperasikan perkalian. Kita pilih inputnya 3, masukkan, kemudian enter. Di situ ada perintah masukkan bilangan pertama, kita masukkan 5, kemudian masukkan bilangan kedua yaitu 2. Nah, hasilnya adalah 10. Hasil perkalian 10, oke. Kemudian kita ingin keluar, tekan 5. Nah, itu keluar dari program. Jadi, program yang sudah saya buat di dalam aplikasi ini, OOP ini, itu sudah menggunakan konsep OOP secara sederhana ya teman-teman. Baik, mari kita belajar bersama terkait OOP. Nah, di dalam OOP ini kita harus mengenal namanya objek. Nah, aplikasi kalkulator tentu kita harus membuat kalkulator ya. Objek kalkulator. Nah, sebelumnya kita coba membuat print, pilih operasi. Nah, kemudian kita print lagi satu penjumlahan. Print lagi, kita buat outputnya lagi 2 pengurangan. Kemudian pilihan ketiga yaitu perkalian. Print, pilihan keempat pembagian. Print, pilihan kelima yaitu keluar. Oke, kita coba langsung run ya teman-teman. Untuk fontnya segini cukup ya. Baik teman-teman, kalau sudah ketik beberapa output ini, langsung saja di run. Klik F5 atau run start debugging F5 ya. Nah, di sini pilih file, Python file. Dia akan keluar terminalnya. Ini saya akan posisikan di right saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Oke, kemudian kita lanjut. Kemudian kita buat pilihan, pilih operasi. Input, masukkan pilihan operasi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Slash. Nah, kita panggil lagi Python OOP calculator.py. Nah, di situ sudah ya. Keluar ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita buat logic ya, logic alurnya. Kita buat if pilih operasi sama dengan pilih operasi in 1, 2, 3, 4. Nah, 4 dulu saja ya. Kemudian kita
kita buat juga alur lagi. If pilih operasi sama dengan 1, print, kita cek dulu ya. Buat outputnya kita cek apakah logiknya sudah benar. Jalankan operasi penjumlahan. Nah, sampai sini sudah ya teman-teman, pastikan tidak ada yang error. Jadi di sini kita akan buat output penyajian menu yang akan kita buat kepada user. Itu adalah ada menu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pilihan 5 itu keluar ya dari program. Kemudian di sini kita buat variabelnya teman-teman, variabel inputan. Inputan dari user nanti itu inputan keberapa nih? Inputannya itu apa dari user untuk dikenali oleh program. 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu ya. Kemudian kita buat logiknya, flow-nya, kondisinya di mana jika pilih operasi inputan dari user nanti itu ada dalam ini nih 1, 2, 3, 4, maka dia akan menjalankan di sini ya teman-teman, program di dalam if ini dia akan jalan. Oke, kita langsung coba elif pilih operasi sama dengan, kita coba ya, print jalankan operasi pengurangan. Oke, kemudian kita buat else dulu. Oke, sampai sini coba kita run ya teman-teman. Nah, di sini kan ada inputan nih untuk user. Itu karena tadi variabel pilih operasi ini. Kemudian kita masukkan teman-teman, kita tes. Harusnya kalau kita input 1, itu dia outputnya akan di kondisi ini ya teman-teman. If pilih operasi sama dengan 1, maka jalankan operasi penjumlahan. Itu adalah outputnya. Oke, sudah sesuai ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat logiknya, flow-nya. Pilih operasi sama dengan 3. Nah, pas dulu ya teman-teman ya. Kemudian elif lagi. Pilih operasi sama dengan 4. Oke. Pas lagi. Dan setelah itu kita buat kondisi kelima teman-teman. Nah, kondisi kelima, else, kita buat bahwa pilihannya itu tidak valid. Oke, sudah ya. Oke, sampai sini teman-teman boleh di pause dulu videonya untuk memastikan ini sederhananya ya teman-teman. Untuk membuat yang pertama kita buat dulu output awal untuk menyuguhkan menu, kemudian kita buat variabel inputan, dan kita buat kondisi ya, alur kondisinya, kondisi dari program. Oke, jika sudah, mari kita lanjut. Oke, kita coba pilihan 1, pilihan 2. Pilihan 1 sudah sesuai ya teman-teman, jalankan operasi penjumlahan. Kemudian pilihan 2 sudah sesuai, yaitu operasi pengurangan. Pilihan 3, oh dia pas ya teman-teman. Kita buat outputnya print, jalankan operasi perkalian. Kemudian kita buat lagi print, jalankan operasi pembagian. Oke. Jika sudah, kita cek ketiga, cek keempat. Nah, sudah sesuai semua ya teman-teman.
alurnya sudah sesuai. Kemudian kita buat variabel yang nantinya dia akan dioperasikan teman-teman di dalam alur logic atau di dalam kondisi ini. Nah, kita mulai membuat sebuah objek dulu. Kita buat kelasnya kalkulator. Kita buat function init-nya default yang awal akan dipanggil oleh program tersebut. Self pass, kemudian kita buat def function penjumlahan self x y. Oke. Nah, di sini kita return hasilnya x plus y. Oke ya, teman-teman. Variabel x dan y. Nah, kita lanjut buat function lagi. Kita inisialkan saja penjumlahan. Oke. Def pengurangan self x y. Nah, returnnya sama x plus y. Jadi si x ini, x dan y itu adalah kedua variabel yang nantinya akan dioperasikan teman-teman. Nah, di sini min ya, karena dia pengurangan. X nanti kita buat inputannya teman-teman. Jadi X itu akan diisi berapa sih, berapa angka sih, dan Y berapa itu akan dioperasikan di sini. Oke ya, paham? Kemudian kita lanjut perkalian self X Y return X kali Y. Oke, sudah. Kemudian kita lanjutkan pembagian self x y return x per y. Oke. Kemudian kalau pembagian itu ini agak berbeda teman-teman. Kita buat kondisi dulu di sini. Karena jika dia 0, operasinya kan beda ya. Semua angka yang dibagi 0 kan nggak bisa gitu kan. Nah, kita buat kondisinya. Jika pembaginya sama dengan 0, maka return tidak dapat dibagi dengan 0, titik. Kemudian return ketika dia benar, bukan 0, maka dia akan ke sini, mengoperasikan pembagian ya. Oke, sampai sini sudah teman-teman. Kemudian kita buat objeknya. Kita buat sebuah inisial, kal gitu aja ya. Kalkulator. Oke. Nah, setelah ini kita gunakan while true. Kita jalankan ini program di sini. Nah, sudah. Oke, jika sudah, kita buat inputan. Jika sudah, kita buat inputan operasinya. Oh, sorry. Kita buat variabelnya. Pil 1 gitu aja ya. Kita buat float karena nanti barangkali ada koma, operasi desimal ya, bilangan desimal
agar dia bisa dioperasikan gitu teman-teman. Input, masukkan bilangan ke 1. Nah, kemudian kita buat lagi bilangan kedua, float, input, masukkan bilangan kedua. Nah, di sini sudah bilangan ke-1 dan bilangan kedua. Oke. Kemudian di sini kita buat operasinya, teman-teman. Kalkulator dot. Nah, kita panggil nama variabel yang memuat objek kalkulator ini ke dalam pilihan kondisi di mana usernya menginputkan angka 1 atau pilihan 1, yaitu penjumlahan ya teman-teman. Kita masukkan di sini yaitu kalkulator penjumlahan. Nah, di sini rekomendasinya sudah muncul. Penjumlahan, kemudian kita masukkan variabel X dan Y-nya, yaitu bil 1 dan bil 2. Nah, nanti di dalam kelas ini dia akan kedetek sebagai X dan Y. Oke ya, teman-teman. Sampai sini sudah. Kita coba dulu running ya programnya. Kita masukkan pilihan pertama 3 dan 4. Oke, outputnya adalah 7 ya teman-teman. Sampai sini teman-teman ada yang error atau tidak? Jika ada yang error boleh di stop dulu, boleh di pause videonya dan silakan koreksi kembali. Ingat baik-baik untuk alur logic, kemudian operasinya, atributnya, dan baris di dalam programnya. Itu harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Kemudian jika sudah, mari kita lanjutkan ke operasi berikutnya yaitu pengurangan. Di operasi berikutnya pengurangan, kita panggil kembali objek cal yang memuat kita panggil kembali variable cal yang memuat objek kalkulator. Pengurangan. Nah, kita masukkan juga atribut inputannya, inputan dari user ya teman-teman. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut ke inputan berikutnya. Kemudian perkalian. Kita masukkan juga inputan pertama, inputan kedua. Oke. Jika sudah, kita masukkan juga pilihan terakhir yaitu pembagian ya. Kemudian pembagian. Inputan pertama, inputan kedua. Oke. Kita coba lagi ya teman-teman. Kita Ctrl C. Nah, kita coba operasi kedua. Masukkan bilangan pertama. Nah, hasilnya masukkan bilangan pertama yaitu 4, bilangan kedua yaitu 3. Jalankan operasi pengurangan 1. Nah, hasilnya itu 1, teman-teman. Karena 4 dikurangi 3. Kemudian kita masukkan operasi ketiga yaitu perkalian. 3, 3. Maka hasilnya adalah 9. Dan kita coba operasi pembagian. 4 bagi 2. 2. Oke. Oke, jika sudah kita coba percantik programnya.
Di sini harusnya kita masukkan pilih operasi sama dengan 5, maka print terima kasih. Nah, break. Oke. Jika sudah break, maka program itu terhenti, teman-teman. Kita coba ya. Nah, kita coba dulu operasi ketiga. 92 kali 2. Nah, dia keluar outputnya. Kemudian operasi keempat. 9 bagi 2. Maka 4,5. Nah, ketika user ini ingin close, biasanya opsi kelima itu digunakan pada tombol close pada sebuah aplikasi ya teman-teman. Pada umumnya itu kita coba ya, harusnya dia programnya terhenti gitu. Nah, kita masukkan 5 inputannya, kemudian kita enter. Oke, dia akan mengeluarkan output terima kasih. Nah, kemudian program berakhir ya. Baik, demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar. Boleh diulangi videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat ya teman-teman, jangan patah semangat karena dunia programming ini luas dan perkembangannya sangat pesat. Thank you.